Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurwaili dengan NPM 20251030007 dengan prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang ragam bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Naim Ibnayani SPD MPN. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, situasi, bidang pemakaian, dan daerah asal penutur yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis ragam bahasa Indonesia, yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan situasi. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Dan yang keempat yaitu ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Adapun ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi, yang pertama, ragam bahasa lisan, yang kedua, ragam bahasa tertulis. Jadi, ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu yang pertama, langsung. Yang kedua, tidak terikat ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, terkadang tidak efektif. Yang keempat, kalimatnya pendek-pendek. Dan yang kelima, yaitu kalimat situasional. Adapun ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Yang pertama, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tertulis yaitu santun, efektif, bahasa disampaikan sebagai upaya komunikasi satu pihak, penggunaan kosakata pada dasarnya sudah dibakukan, dan yang keempat yaitu ejaan digunakan sesuai dengan pedoman. Contoh perbedaan antara ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan, contohnya, Putri bilang kita harus belajar. Contoh ragam bahasa tulis, Putri mengatakan bahwa kita harus belajar. Contoh ragam bahasa lisan yang kedua, yaitu Ayah lagi baca koran. Contoh ragam bahasa tulis yang kedua, Ayah sedang membaca koran. Contoh ragam bahasa yang ketiga, kita harus bikin karya tulis. Contoh ragam bahasa tulis, kita harus membuat karya tulis. Ragam bahasa berdasarkan situasi. Yang pertama, ragam bahasa resmi. Yang kedua, ragam bahasa tidak resmi. Yang pertama, ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi. Misal, dalam surat dinas, dalam sidang pengadilan, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri ragam bahasa resmi, yang pertama, digunakan dalam situasi resmi. Yang kedua, nada bicara yang cenderung datar. Yang ketiga, kalimat yang digunakan adalah kalimat pelengkap. Yang kedua, ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi. Misalnya, surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan. Contohnya, percakapan sehari-hari. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi yaitu yang pertama, digunakan dalam situasi tidak resmi. Yang kedua, sering digunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pokok persoalan yang dibicarakan. Dalam membicarakan pokok persoalan yang berbeda-beda, kita pun menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Ragam bahasa yang digunakan menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian ini dikenal pula dengan istilah laras bahasa.
Perbedaan itu tampak dalam pilihan atau penggunaan sejumlah kata, peristilahan, ungkapan yang khusus digunakan dalam bidang tersebut. Dan yang keempat, ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur disebut dialek. Dengan kata lain, dialek adalah bahasa sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Pengertian dialek mengacu kepada bagian dari suatu bahasa, maka pemakaian suatu dialek bisa dimengerti oleh dialek yang lain. Dengan kata lain, ciri penting dialek adalah adanya kesaling pengertian. Contohnya, Sumarsono memberi ilustrasi bahwa sebuah bahasa A jika memiliki dialek A1 dan A2, maka dialek tersebut haruslah bisa dimengerti oleh penutur dialek A2. Begitupun sebaliknya, dialek A2 haruslah dapat mengerti oleh penutur A1. Baik, mungkin ini saja hasil dari tugas saya. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.